kepada para asatid yang telah memahami kekeliruan ini, sampaikanlah perubahan pandangan kalian pada umat walaupun pahit rasanya. Jangan kau sembunyikan tanpa melihat realita pengikut kalian yang terus-menerus menuduh bid'ah saudara seiman sebagai ladang peperangannya. Dia mengatakan bahwa sampaikan perubahan pandangan kalian setelah mengetahui fakta ini, dan kalian menggunakan kebid'ahan itu untuk melemparkan saudara seiman kalian. Lalu mengenal pemahaman ini darimu, lalu dibiarkan olehmu, tidaklah Anda ingat bahwa Allah akan mempertanyakannya. Saudaraku seiman yang terus-menerus dituduh pelaku kesesatan, mari ambil satu contoh. Kita tahu bahwa kegiatan seperti maulid yang dituduh bid'ah oleh sebagian saudara kita, ternyata terdapat begitu banyak ulama yang membenarkan. Mulai soal maulid ya, itu memang bid'ah ya Ustadz, bukan sunnah ya. Anda bilang ini dituduh bid'ah ya. Nanti itu ada pembahasannya sendiri di video sendiri ya. Nah, dari Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Az-Zahabi, dan juga Imam As-Suyuti bukanlah nama-nama yang bisa disepelekan. Namun mari introspeksi diri, apakah kegiatan maulid yang kita adakan masih sejalan dengan apa yang mereka perbolehkan? Apakah kegiatan maulid itu masih sejalan dengan apa yang mereka perbolehkan? Ya memang ada ulama yang membolehkan maulid, tapi maulid menurut para ulama itu maksudnya apa? Apakah sama dengan maulid yang sekarang ini, racikan sekarang ini? Ya wallah alam, ya ini harus diselidiki lagi ya. Bagian penyelenggara yang berilmu mengadakan acara maulid yang memperhatikan adab dan syariat, sehingga menghasilkan majelis yang menambah iman dan kecintaan. Lalu ketika majelis yang menambah iman dan kecintaan, kalau saya lihat rata-rata orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu, mereka malah membuat banyak trouble ya, bukan malah mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu ya. Saya kalau sholat di masjid ya, beberapa masjid itu yang mengadakan maulid secara khusyuk itu, ada beberapa dari mereka yang cara wudhunya salah, cara sholatnya super ekspres seperti itu ya. Kemudian masih ada ya banyak sekali hal-hal yang salah ya. maulid diamanahkan pada penyelenggara yang tidak berlandaskan ilmu, maka dengan mudah ia menjadi bahan gunjingan. Ya tentu saja yang terjadi jadi bahan gunjingan. Ya itu faktanya seperti itu. Jika kita tidak segera dalam meluruskan, maka kitalah yang memberikan ruang kepada mereka yang tentu bersegera untuk menyalahkan, seakan kita terbutakan oleh kesalahan saudara-saudara kita sendiri selama masih dalam satu golongan. Bahkan ya tugas ini adalah tugas kalian, bukan tugas saya. Saya sudah jelaskan ya. Kalau ada masalah di ahlul manhaj kalian, madhab kalian, maka kalian perbaiki ya. Tapi video yang bagian akhir ini, Anda lebih fokus menyerang kepada orang-orang ahlus sunnah dengan sebutan mujassimah ya. Kenapa Anda tidak mengkritisi orang-orang yang seperti itu? kita berikan kebebasan orang awam berkreasi di dalamnya tanpa bimbingan dan arahan. Apakah kita hendak memperingati kisah Nabi kita sembari syariatnya dipermalukan? Ya berarti ada kesalahan kaderisasi ya. Banyak trouble sampai sekarang ya karena orang-orang ini ya, termasuk kalian juga. Video masih terus berlanjut ini karena saya pisah secara episode ya. Kalau mau komentar yang sopan ya. Kalau kalian mau membantah saya, maka tunjukkan, tulis di komentar yang sopan tentang salahnya saya di mana. Bukan mencela. Anda ini tidak ilmiah, Anda ini
sok mau lebih pinter dari Ajir Ubaidillah. Seperti itu ya. Kalau Anda tidak kuat ya tidak usah lihat video ini ya, Anda lihat video-video yang lain ya. Video tukang dongeng, video tukang khurafat, silakan ya tonton itu. Tidak usah lihat channel saya ya. Lihat channel yang lebih Anda suka. Kalau Anda ingin belajar, ingin berdiskusi secara ilmiah dengan adab, silakan tulis komentar. Kalau tidak punya adab, sebaiknya tidak usah tulis komentar ya. Pergi saja ke channel lain. Sekian.